Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa TV Indonesia Publisher di seluruh Indonesia, khususnya daripada kami kesempatan yang penuh berkah di hadapan kita adalah Bapak Ramzi Daraba SMAN, yang mana beliau saat ini adalah menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah di PPI Kabupaten Pemalang. Selamat siang, Pak Ketua. Selamat siang, Mas Zai. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah menerima kami di kantor yang sejuk. Wah. Di sudut kota Malang. Baik, tidak berlama-lama kita akan bincang satu BTS. Yang pertama kaitan terkait hasil rakernas IPPI di Manado. Ya. Bisa katakan Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya suatu kehormatan ini sudah diundang oleh media notaris paling terkenal se-Indonesia. Baik, Mas Zai, untuk hasil rakernas di Manado kemarin sebenarnya cukup kurang maksimal. Kenapa saya bilang kurang maksimal? Karena kita butuh waktu yang lebih panjang lagi. Karena kemarin itu pembahasannya sangat menarik. Tujuan rakernas pun yang dibahas tentang perubahan peraturan perkumpulan juga bagi saya sangat bermanfaat. Sehingga tadi saya sampaikan maksimal. Kenapa? Karena kita butuh waktu yang lebih panjang, kita butuh waktu lebih lama membahas, mengkaji kaitannya dengan peraturan-peraturan perkumpulan yang kebetulan dibahas di Rakernas 1 kemarin secara lebih matang. Nah, apa sih oleh-oleh yang bisa dibawa dari Rakernas kemarin gitu kan? Yang pertama, memang sesi pertama itu terlepas dari ada pembukaan dan seminar ya. Pembukaannya sangat menarik di Manado. Kemarin kita disuguhkan tari-tarian seperti biasa. Kemudian ada seminar. Narasumbernya juga hebat-hebat. Salah satunya adalah Wamen Kementerian Hukum dan HAM, ada Prof. Edi Hiarie. Kemudian ada Pak Menteri sendiri yang langsung hadir. Pak Menteri sendiri bicara mengenai pelayanan yang akan ditingkatkan lagi. Dan bagus sekali responnya terhadap PPI-PAT, artinya akan ada kerjasama terus yang sinergis demi pelayanan terbaik untuk masyarakat berkaitan dengan pertanahan. Terbukti nanti, mulai per hari ini ada launching layanan hak secara elektronik. Artinya kantor BPN ini, Kementerian ATR BPN ini terus meningkatkan layanannya dan bersinergi dengan IPAT dalam hal memberikan pelayanan terhadap pendaftaran tanah. Jadi itu disampaikan juga oleh Pak Menteri pada saat Rakernas di Manado. Cukup bermanfaat bagi kita semua. Kemudian pada Rakernas mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail karena ada informasi-informasi yang belum dipublikasikan bentuknya peraturan perkumpulan. Tapi hanya pada intinya peraturan perkumpulan yang dibahas antara lain kita membahas tentang KTA. KTA kita nanti terdiri menjadi dua. KTA elektronik yang warnanya hijau yang diterbitkan langsung oleh PPI-PAT. Kemudian yang kedua adalah KTA yang bekerja sama dengan Bank Persepsi. Ya, bekerja sama dengan Bank Persepsi. Nah, dua KTA ini sama fungsinya, hanya saja yang bekerjasama dengan Bank Persepsi tentunya akan ada banyak manfaat yang ditawarkan oleh Bank Persepsi. Kemudian yang kedua ada peraturan perkumpulan tentang magang. Peraturan perkumpulan tentang magang ini merupakan suatu perubahan dari peraturan perkumpulan sebelumnya tentang magang. Kedepan magang dibuat lebih bahasa saya lebih dan bagus mengingat tantangan yang dihadapi oleh PPI yang akan datang itu sangat kompleks. Jadi kalau dari teman disiplin
bagaimana teman-teman adik-adik kita PPAT berikutnya akan menjalankan jabatannya secara profesional, ya kan? Mengingat tantangannya semakin complicated, kemudian peraturan semakin dinamis, artinya tidak hanya PPAT yang magang, PPAT yang menerima magang pun, calon PPAT yang magang, PPAT yang menerima magang pun juga harus recommended ya, artinya memang harus direkomendasikan baik itu oleh PP, Pengwil maupun Pengda setempat. Nah, peraturan perkumpulan tentang magang berisi tentang itu. Bagaimana teman-teman calon PPAT harus magang secara disiplin, dan bagaimana PPAT penerima magang juga harus disiplin memberikan keilmuannya, pengalamannya tentang ke-PPAT-an terhadap kepada PPAT yang sedang magang, calon PPAT yang sedang magang. Peraturan perkumpulan berikutnya berkaitan dengan perlindungan hukum dan kerjasama, baik dari IPAT itu sendiri terhadap instansi lain atau pihak ketiga. Nah, perlindungan hukum ini menjadi penting, mengingat di PPAT itu tidak ada ketentuan sama seperti di UUJN. Di UUJN itu ada namanya MKN, Majelis Kehormatan Notaris, di mana ketika notaris dilakukan proses peradilan, itu ada MKN lebih dahulu yang sudah terdepan memberikan persetujuan. Nah, dikarenakan di PPAT tidak ada klausul atau peraturan atau payung hukum yang mengatur demikian, maka peraturan perkumpulan tentang perlindungan terhadap PPAT ini menjadi sangat seksi, dan ini terobosan yang sangat baik untuk teman-teman, rekan-rekan, kolega PPAT di seluruh Indonesia. Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada IPAT tentunya, atau PP IPAT dalam hal mensupport perlindungan terhadap PPAT. Oleh-oleh dari Rakernas itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sama spill sedikit, Rakernas berikutnya ada di Banten nanti. Mungkin 6 bulan lagi kita akan main ke Banten. Ya, betul. Sambil menikmati kuliner khas. Nah, siap. Oke. Topik yang kedua Ya. tidak kalah penting dari yang pertama. Kemarin di hari Minggu terkait dengan Koperasi Merah Putih yang di-launching sama Pak Presiden di Klaten. Ya. Nah, selaku Ketua Pemda Kabupaten Pemalang IPPAT, apa support yang bisa diberikan untuk program pemerintah tersebut? Baik, mungkin saya akan bicara dari sudut pandang Wakil Ketua INI mungkin ya, Pemda Kabupaten Pemalang, karena koperasi berkaitan dengan INI. Untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya banyak kontroversial di situ, banyak kontroversi yang disajikan sehingga ya pro dan kontra ada, pro kontra ada di lapangan. Kalau saya tidak akan bicara banyak kaitannya dengan launching, saya secara pribadi mensupport artinya semoga koperasi Merah Putih yang sudah didirikan di desa-desa se-Indonesia, khususnya di Pemalang sendiri ada sekitar 232 desa kalau saya tidak keliru, itu semoga dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, berjalan sesuai dengan fungsinya, tidak hanya didirikan saja, tidak hanya mengejar launchingnya saja, tapi silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemaslahatan anggota. Karena koperasi ini kan basisnya anggota. Jadi selain kemaslahatan anggota, tentunya semoga bisa menjadi daya topang bagi setiap desa untuk kemajuan desanya. Karena mengingat usaha-usaha yang ditawarkan di Koperasi Desa Merah Putih juga cukup beragam. Bahkan sampai koperasi ini bisa membuka apotek atau layanan kesehatan. Nah, ini kan memang nyebrang ya, artinya dari Kemenkop ke Kementerian Kesehatan ya. Tapi menjadi suatu hal yang cukup sih, karena tidak semua desa ada apotek, tidak semua desa ada layanan kesehatan. Sehingga harapan saya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dimaksimalkan, tidak hanya euforia semata mengejar target 80.000. Dan endingnya Bu Sri Mulyani kemarin menyampaikan bahwa bagi desa-desa yang tidak bisa membayar kepada bank terkait dana Koperasi Desa Merah Putih, maka dana desa akan dijadikan jaminannya. Nah, ini
ini sebenarnya suatu peringatan dari Bu Sri Mulyani. Artinya di satu sisi saya support, semoga bisa dimaksimalkan. Di sisi lain, jangan sampai dana desa menjadi korban jaminan untuk melunasi hutang di perbankan. Kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Begitu Om Zai, kira-kira yang harus saya tekankan di situ. Mantap. Yang ketiga atau yang terakhir mungkin terkait dengan akan diberlakukannya seleksi ALB dan magang sama ya. Karena itu kan merupakan prasyarat pintu masuk seorang ALB jadi seorang calon notaris. Endingnya kan menjadi notaris handal dan profesional. Nah, selaku wakil ketua ya, wakil ketua Pemuda Kabupaten Pemalang IMI, tak kalah penting juga mungkin ada semacam wejangan arahan kepada para ALB tersebut. Ya, baik. Kalau saya pesan untuk adik-adik ALB yang akan mengikuti seleksi ALB maupun magang bersama, fokuslah, konsentrasilah, jangan jadikan sebagai prasyarat saja, jangan jadikan sebagai penggugur kewajiban saja, tapi coba mati, hayati, dan aplikasikan. Nanti adik-adik sekalian akan, saya kayaknya kalau nyebut adik-adik sekalian kayaknya saya terlalu tua ya. Rekan-rekan sekalian nanti akan menjadi notaris di kemudian hari, agar tidak hanya menjadi tukang pembuat akta saja. Ya, tukang pembuat akta. Kita sama-sama tahu, sekarang notaris banyak dikriminalisasi. Ya kan? Kenapa notaris banyak dikriminalisasi? Karena produk akta yang dibuat nggak sempurna. Padahal akta kita adalah akta otentik, yaitu akta yang sempurna. Artinya notaris sebagai officium nobile, sebagai pejabat yang mulia, ada satu profesi lagi yang sama-sama officium nobile, yaitu hakim. Hakim ini adalah kedudukan tertinggi. Artinya notaris juga memiliki kedudukan yang tinggi. Sama-sama membuat suatu produk yang otentik. Hakim dengan putusannya, notaris dengan aktanya. Yang mana akta ini berkekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, bagi para calon notaris yang akan mengikuti seleksi ALB dan magang bersama, fokuslah, belajarlah, agar akta yang nanti dibuat sempurna. Nah, sempurna ini harus ya sempurna, tidak boleh ada cacatnya. Bagaimana biar tidak ada cacatnya? Belajar maksimal. Jangan cuma menggugurkan kewajiban saja. Yang penting sudah seleksi ALB lolos, yang penting sudah makber. Jangan. Pelajari apa yang ada di makber, pelajari apa yang ada di seleksi ALB. Kalau tidak tahu, tanya sama penguji, sama pemberi materi. Adik-adik atau calon notaris ke depan punya beban yang sangat besar, yaitu sebagai pembisik. Nah, kita itu sebagai pembisik hukum. Sebelum para pihak tanda tangan, kita punya suatu kewajiban, yaitu memberikan penyuluhan hukum. Jadi kita harus sebagai pembisik yang baik, bukan sebagai tukang pembuat akta. Pesan saya, nanti ketika sudah menjadi notaris, buatlah akta yang baik, jangan berorientasi pada uang, dan berani mengatakan tidak atau menolak ketika memang akta-akta itu sangat beresiko atau merugikan salah satu pihak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mantap itu saya ya. Sangat esensial. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Dari tadi mudah-mudahan sedikit banyak ini memberikan edukasi ya. Baik. Terutama bagi dinamika warna organisasi baik notaris maupun PPAD. Ya. Demikian para pemirsa TV Indonesia Publisher atau ITV di seluruh Indonesia, khususnya kalangan dunia notaris PPAD, edisi BBS 1 kita, Bapak Pramusi Baraban, sarjana hukum, magister bidang kekaryataan. Beliau adalah alumni daripada Prodi MKN Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi sukses selalu. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.